Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ikhwan wa akhwat fillah, Bapak Ibu, tapi bawa-bawa kebanyakan anak muda ya. Udah ngantuk tadi malam. Ya alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya. Kalau sakit nggak datang ke sini. Ya saya bersyukur bisa datang ke Jogja bersilaturahim dengan antum sekalian, dengan teman-teman sekalian di sini. Apalagi alhamdulillah ternyata kultur semangat belajar di Jogja ini masya Allah ya. Ada pengajian rutin sampai di sini kan seminggu 3 kali ya, seminggu 3 kali dan jalan terus gitu. Padahal perlu satu semangat yang besar untuk menuntut ilmu. Saya perlu luruskan sedikit, saya belum jadi tokoh, tokoh sejarah dan lain-lain. Saya belum jadi tokoh, saya masih belajar. Tapi mudah-mudahan yang saya tulis, yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat, bisa memberikan manfaat untuk umat. Ya. Nah, saya sendiri sebagian besar nulis sejarah, buku-buku yang boleh dikatakan sejarah populer yang ditulis dengan naratif. Saya nulis beberapa buku sejarah seperti yang terbaru Nuruddin Zaki dan Perang Khalid. Nanti kalau nyambung jam 10. Nah, nanti yang pokoknya sebelum zuhur dan ada satu sesi lagi itu khusus bahas tentang Nuruddin Zaki dan Perang Khalid. Pernah dengar nggak Nuruddin Zaki? Pernah dengar ya? Tapi sebagian besar mungkin belum pernah dengar. Yang akhwatnya pernah dengar? Oh, tanya siapa tuh? Anak saya ya, jadi nanti kita akan bahas secara detail. Ada buku Nuruddin Zaki sebelum ini juga saya pernah nulis tentang Tariq bin Ziyad ya. Kemudian Al-Fatih. Tapi kebanyakan saya tulis dengan gaya naratif ringan ya, kalau masuk di library, di perpustakaan itu masuk kategori layak pilih bacaan ringan. Udah ringan pun orang kadang belum tentu baca juga. Apalagi dikasih yang berat. Ini problem orang Indonesia. Ya. Maunya yang ringan-ringan, malas yang berat. Tapi sekarang mudah-mudahan sudah mulai ada perubahan. Nah, saya mungkin sedikit sebelum masuk. Kita hari pagi ini mau bahas tentang Al-Aqsa, Al-Quds dan sejarah. Maksudnya diminta membahas tentang ini saya ubah sedikit temanya, tapi kurang lebih sama. Ya. Kita mau tahu tentang Al-Aqsa, Al-Quds atau Yerusalem, ya, dan Palestina secara umum sampai hari ini bisa dikuasai oleh orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Mereka bisa menguasai Palestina dan mereka melakukan kezaliman yang luar biasa sudah bertahun-tahun. Sudah berapa tahun sampai sekarang? Sudah 60 tahun. 60 tahun lebih ya? 60 tahun lebih. Jadi tahun 48. Kalau 60 iya, 60 tahun lebih ya, 64 tahun ya. Mereka berkuasa di Palestina, mereka melakukan kezaliman yang tidak berhenti sampai sekarang terus-menerus. Dan kita dari waktu ke waktu selalu mendengar berita, membaca berita perilaku mereka yang zalim terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ya, mereka bisa melakukan sedemikian rupa, tidak ada negara superpower yang berani menghalangi. Ada apa ini? Kan kita jadi bertanya. Ya, kalau kita sudah tahu mana lagi ya. Cuman artinya orang yang selama ini nggak aware, lama-lama juga jadi bertanya. Nah, sekarang pun orang-orang di Amerika sendiri, di Eropa itu mulai bertanya-tanya juga. Ada apa ini sebenarnya? Dulu dia mungkin ikut belain Israel, tapi sekarang dia mulai bertanya, kenapa ini kok
udah jelas-jelas melakukan kezaliman, jelas-jelas melakukan kejahatan perang, kejahatan militer, kok nggak bisa diseret ke pengadilan militer, ke pengadilan kejahatan perang, nggak bisa kasusnya dibawa ke ICC, kok Palestina yang harusnya bisa mendirikan negara kok tidak bisa mendirikan negara sendiri, kok Amerika kok belain terus, yang katanya negara membela HAM nomor 1 di dunia, tapi ketika urusannya sama Israel, ya semuanya jadi omong kosong. Ya. Orang mulai makin bertanya-tanya. Ya, kalau kita sih alhamdulillah udah tahu. Ya. Orang yang lain yang belum banyak tahu tiba-tiba jadi mau tahu. Nah, tapi walaupun kaum muslimin secara umum sudah tahu, ya kalau yang aktif di masjid biasa sudah tahu kurang lebih Al-Aqsa, ya, tentang Al-Quds. Nah, tapi kadang-kadang ada bagian-bagian sejarah yang terlewat yang tidak diketahui. Nanti kita akan saya share. Ya. Benar nggak tahu semua terkait dengan Al-Aqsa. Kan kalau lagi ada masalah kayak di Gaza kemarin kan, wah ikut semangat kan, di Facebook ikut perang, jadi di sosial media, ya, ganti profilnya pakai bendera Palestina, pokoknya aktif deh kalau untuk urusan membela saudara-saudara kita di Palestina dan Gaza. Bahkan mungkin ikut demo, ya, di depan kedutaan Amerika dan lain-lain. Nah, tapi kadang-kadang ketika ditanya ada hal-hal tertentu yang terkait dengan sejarah Palestina, ada yang banyak juga yang tidak tahu. Nanti saya akan siap ya. Nah, sejarahnya gimana yang bagus? Nggak apa-apa jangan takut. Ini perkenalan dulu sedikit. Ya, tadi sudah diperkenalkan. Ya. Ini untuk kalau nanti mau komunikasi lebih jauh, ada email, ya, alwi@gmail.com, ada Twitter juga, alwi-alatas. Mudah diingat, semuanya alwi-alatas, ya. Facebook, alwi-alatas udah penuh, alwi-alatas 2 masih belum banyak. Ya. Ada blog juga, kemudian juga ada blog sejarah, ramadunislam.wordpress.com. Tadinya di Multiply, alwi-alatas.multiply.com, saya kumpulin semua di sana, tapi karena Multiply blognya mau ditutup, terpaksa saya pindahkan. Ini juga pindahinnya belum semua. Ini beberapa buku, ya, beberapa buku terakhir. Jadi selain buku sejarah juga ada buku motivasi, ya, ada buku-buku motivasi juga. Oke, saya mau mulai dari sini, ya. Deklarasi Balfour. Semua pasti sudah pernah mendengar tentang deklarasi Balfour, ya kan? Yang belum pernah dengar deklarasi Balfour? Belum pernah dengar? Ada yang belum pernah dengar? Oh, ada juga yang belum pernah dengar. Apa itu deklarasi Balfour? Makhluk apa itu? Yang sudah tahu dah sekarang. Belum tahu nggak apa-apa. Yang sudah tahu. Tahun berapa deklarasi Balfour? Oh, orang belajar sejarah suruh ingat tahun dulu capek. Enggak, saya nggak suruh kapal-kapalin gitu. Cuma perlu tahu juga lah. Paling nggak ancur-ancurnya gitu, ya. Tahun berapa tuh deklarasi Balfour? Ada tuh tahunnya di situ, tapi susah nggak kelihatan. Ayo coba siapa yang tahu? 1929. Iya, salah. Ayo yang lain cepat. Tahun berapakah deklarasi Balfour? Saya belum tanya deklarasi Balfour itu apa, ya. Saya tanya dulu tahunnya deh. Tahun berapa itu deklarasi Balfour? Ayo. Aduh nih yang ikhwan sama yang akhwat nih, yang masih sama yang perempuan. Tadi udah tebak 1929. Ayo yang akhwat tebak tahun berapa? Ayo tebak aja, nggak apa-apa, salah. Tahun? Berapa? 1913, semuanya lagi berapa? Salah lah. Bukan 19-an. Akhwat dulu, ayo. Banyak 2 kali tebak salah terus lagi. Ayo akhwat. 17. Tahun berapa? 1747. 1919. Wah, dibaca tuh. Ya, tapi masih kurang tepat. Hampir benar, hampir. 1919 itu Muhammadiyah. Dikit lagi. Tahun berapa? 18? 29, tambah jauh lagi. Tambah jauh. 19?
Bukan. Masa sih nggak ada yang tahu sih deklarasi Balfour tahun berapa nih, gimana ini? Yang terjalan dari semua ini. Yang benar adalah tahun tadi udah ambil benar tuh yang 1919, kurangin 2 tahun. Ya. Yang benar adalah tahun 1917, ya, 1917. Apa sih deklarasi Balfour? Makhluk apa itu deklarasi Balfour? Coba ada yang tahu nggak? Tadi yang menunjuk tangan nggak tahu cuma dikit, berarti yang lain tahu. Ayo, apa itu deklarasi Balfour? Oh ini kalau demo semangat, tapi sejarahnya nggak tahu gimana? Ya, mesti tahu juga, mesti paham. Ya. Boleh maju di dalam belakang nanti bisa masuk. Apa sih deklarasi Balfour? Makhluk apa itu deklarasi Balfour? Coba ada yang tahu nggak? Yang ikhwannya dulu deh, biasanya yang lebih suka sejarah nih karena laki-laki katanya begitu ya, terus juga ya. Apa sih deklarasi Balfour? Ya, oke. Orang kan pergi Utsmani kalah. Apa dia kan temannya Jerman, nah Inggris menang. Oke. Setelah itu orang Israel orang Yahudi meminta tanah, pembagian tanah lah intinya. Oke. Kepada Inggris. Dan salah satunya meminta tanah Israel sebagai tanah milik orang. Jadi deklarasi Balfour Permintaan orang Yahudi kepada Inggris supaya dikasih tanah di Palestina. Kurang lebih begitu. Tapi sebetulnya itu latar belakang, ya. Jadi orang Yahudi minta sama negara-negara Eropa, terutama sama Inggris, supaya diberikan tanah Palestina. Nah, deklarasi Balfour ini, dan betul kejadiannya setelah di penghujung Perang Dunia I sebetulnya, ya. Waktu Perang Dunia I itu terlibat negara-negara besar, Inggris dan lain-lain, termasuk Turki ikut juga berpihak bersama dengan Jerman, berperang melawan Inggris dan kawan-kawannya dan kalah. Nah, ketika kalah, Palestina yang tadinya di bawah Turki direbut sama Inggris, dan Inggris memberikan untuk siapa? Untuk orang Yahudi. Jadi deklarasi Balfour yang ditandatangani, yang dikeluarkan tahun 1917 adalah satu deklarasi, ya, yang menyatakan bahwa Palestina diserahkan oleh Inggris. Inggris baru merebut Palestina, ya. Palestina diserahkan oleh Inggris kepada orang-orang Yahudi dan dijadikan sebagai national home bagi orang-orang Yahudi. Jadi itulah deklarasi Balfour. Paham ya? Paham. Paham masih ragu-ragu. Tapi ada apa kok Inggris tiba-tiba ngasih? Nah, jadi pertanyaan kan, kok tiba-tiba Inggris yang ngasih? Memang punya dia, ya? Kok dia ngerebut Palestina dalam perang untuk kemudian dikasih ke orang Yahudi? Ada urusan apa? Ya, ada jasa apa orang-orang Yahudi bisa ngasih, bisa minta dan dikasih sama Yahudi satu negara loh, satu wilayah yang besar? Nah, ini nanti semua akan jadi satu pertanyaan yang kita akan diskusikan. Tapi ada satu hal yang menarik, namanya deklarasi Balfour karena yang menandatangani adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Daerah Jajahan Inggris yang namanya James Arthur Balfour. Orangnya yang tengah-tengah itu, ya, James Balfour. Kemudian ada sebelah kanan itu ada gambar lain, itu gambar siapa? Ada yang tahu? Gambar siapa itu? Yang pasti bukan orang Indonesia ya. Itu namanya Lord Rothschild. Ya. Nah, pernah dengar tentang Rothschild? Deklarasi Balfour aja masih bingung-bingung. Rothschild banyak lagi ya. Yang nggak tahu siapa itu, anak siapa itu Rothschild? Ya. Ada yang pernah dengar Rothschild? Rothschild siapa ya? Nah, ya kenapa saya taruh gambar itu? Karena surat atau deklarasi Balfour ini sebetulnya adalah selembar surat yang diberikan oleh Menteri
luar negeri Inggris atas persetujuan kerajaan Inggris dan parlemen Inggris untuk memberikan tanah Palestina kepada orang-orang Yahudi, dan surat itu ditujukannya kepada siapa? Surat itu ditujukannya kepada Lord Rothschild, Lionel namanya, ya. Orang yang tadi yang sebelah kanan. Jadi surat ini dari Menteri Negara dulu, ingat ya, sampai Perang Dunia I Inggris masih negara superpower paling besar, lebih menonjol dari Amerika. Amerika sudah sebetulnya kekuatannya sudah besar, tapi belum masuk ke kancah sejarah. Maksudnya mendominasi belum. Dari abad 19 sampai Perang Dunia I, bahkan sampai menjelang Perang Dunia II, itu Inggris masih dianggap negara adidaya yang paling besar, paling top. Ya. Dari Menteri Luar Negeri Inggris menyatakan ngasih tanah kepada orang Yahudi, dan suratnya ditujukan kepada Rothschild. Baca isinya. Dear Lord Rothschild, I have my pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty's government, dan seterusnya. Ya, saya dengan gembira menyampaikan kepada kamu mewakili pemerintahan kerajaan Sri Ratu, ya, mendeklarasikan simpati kepada aspirasi Zionis Yahudi, ya, yang telah diajukan dan disetujui oleh kabinet, dan seterusnya. Intinya menjadikan Palestina sebagai national home bagi bangsa Yahudi. Maka muncul pertanyaan, siapa Rothschild? Ini orang, dia yang ditujukan surat kepada deklarasi Balfour. Apa itu Zionis? Zionis itu sering dengar, ya. Kenapa Palestina dikasih untuk Yahudi? Kenapa tahun 1917? Kenapa nggak sebelumnya? Kenapa nggak setelahnya? Ya. Saya mau tanya lagi, siapa yang udah pernah dengar tentang Rothschild? Rothschild. Nah, saya nggak tanya, dia jangan takut. Pernah dengar lagi? Yang akhwat pernah dengar tentang Rothschild? Masya Allah, ini sebanyak ini nggak ada yang pernah dengar tentang Rothschild. Atau pernah dengar waktu ditanya, dia bilang mau tunjuk tangan, takut. Ya. Tapi kalau sama sekali belum pernah dengar, wah ini bahaya juga. Kita perlu tahu, orang ini memang bukan orang yang populer dan banyak ditulis di buku-buku sejarah. Ini adalah termasuk tokoh yang man behind history, orang yang ada di balik sejarah, ya. Dan kebanyakan ditulisnya jarang ditulis di buku-buku sejarah formal, buku-buku sejarah resmi. Yang paling banyak penulis adalah para penulis apa sih istilahnya? Bukan kontroversi. Konspirasi. Kalau ada konspirasi, para pemerhati teori konspirasi. Di sini ada yang suka teori konspirasi. Nah, di antara pakarnya tahun lalu ini strategi lebih banyak tentang Freemasonry dan lain-lain. Ya. Nah, itu yang mendalami masalah itu biasanya tahu Rothschild, pernah dengar tentang Rothschild. Ya. Tapi orang ini real. Dan memang sebagian yang dibahas di teori konspirasi itu ada betulnya, walaupun mungkin tidak semua, sebagian besar-besarkan, tapi banyak betulnya. Ya. Mau tahu lebih jauh? Ya, kalau senangnya saya pulang dah. Saya nggak langsung bahas Rothschild. Tadi cuma buat pengantar. Saya pengen tahu aja tes. Tahu nggak? Ternyata banyak nggak tahu nih, ya. Nah, sekarang saya mau bahas dari awal. Sebetulnya bagaimana sih sejarahnya Palestina, bagaimana sejarahnya. Tapi secara garis besar saja karena waktunya terbatas. Ya. Nanti yang lebih banyak adalah yang akhir-akhir menjelang Palestina dikuasai oleh orang Yahudi. Kita pengen tahu seperti apa sejarah Palestina, seperti apa sejarah Al-Quds, seperti apa sejarah Al-Aqsa. Kita tahu bahwa Palestina, ya, yang disebut Israel, ya, Bani Israel, yang namanya Israel itu adalah Nabi Yakub. Ya. Makanya dikatakan dinamai Bani Israel, itu adalah anak-anaknya Nabi Yakub.
Nabi Yakub, ayahnya siapa namanya? Ishak. Ayahnya lagi Ibrahim. Ya, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub ini atau yang juga diberi nama Israel. Kenapa? Karena menurut salah satu kisahnya, beliau pernah melakukan satu perjalanan yang panjang di malam hari. Dalam bahasa Arab itu yang punya akar-akarnya boleh yang banyak kemiripan dengan bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi. Itu Isra itu adalah perjalanan di malam hari, perjalanan yang jauh di malam hari, disebutnya Isra. Nah, karena Yakub ini pernah melakukan perjalanan semacam itu, jadi dikenal sebagai Israel. Nah, Yakub punya anak 12. 12. Di antara anaknya namanya siapa yang jadi nabi juga? Yusuf alaihissalam. Oh, ada di situ, bisa dilihat ya. Curang ya, terkenal itu mah. Jadi anaknya ada 12. Nah, ini kemudian dikenal sebagai Bani Israel. 12 suku Israel, pernah dengar? 12 suku Israel, 12 suku Yahudi. Dan mereka ada keturunan dari 12 anak Nabi Yakub alaihissalam. Nah, jadi perdebatan apakah memang mereka semuanya nasabnya nyambung atau tidak? Ya, sebagian mungkin iya, sebagian tidak. Nah, sejarahnya kita tahu bahwa salah satu sejarah juga menyebutkan Masjidil Aqsa ini boleh dikatakan masjid termasuk yang awal dibangun, ya, setelah Masjidil Haram di Makkah. Nah, ini dibangun oleh Nabi Yakub, ya, di tempat yang sekarang ini kurang lebih Masjidil Aqsa. Jadi itu termasuk masjid yang sangat-sangat tua. Tapi kemudian kita tahu kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian dibuang sama saudaranya sampai nyampe di Mesir, sampai sukses menjadi seorang menteri di Mesir, ketemu lagi sama saudaranya, dan akhirnya mereka semua diajak, termasuk ayahnya diajak hijrah pindah di Mesir. Ya, ini secara umum sejarah Bani Israel. Mereka kemudian tinggal di Mesir selama berabad-abad. Pada awalnya rezim di Mesir, Fir'aun di Mesir menyukai Bani Israel. Mereka mendukung Bani Israel, menghargai mereka, memberikan tempat yang terhormat. Tapi kemudian rezim berganti. Rezim yang berikutnya, Fir'aun yang kesekian, dinasti yang lain yang berbeda tidak suka dengan Bani Israel. Mulailah orang-orang Bani Israel ini dipinggirkan, bahkan diperbudak oleh orang-orang Mesir, ya. Sehingga beberapa abad kemudian, waktu yang lama, Nabi Musa kemudian akhirnya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi, orang Bani Israel keluar dari Mesir dan kembali lagi ke Palestina. Ini secara umum ya, besar itu sudah tahu, ya. Sampai nanti di Palestina dia bisa punya kerajaan. Awalnya nggak punya kerajaan, masih tinggal biasa saja. Lama-lama punya kerajaan, ya. Dipimpin sama Nabi Talut, bukan Nabi, dipimpin oleh Raja Talut. Kemudian dipimpin Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Tapi selepas Nabi Sulaiman, kerajaannya pecah dan mulai dijajah oleh peradaban lain, ya, dijajah sama Babilonia, dijajah sama Persia, bahkan orang-orangnya diusir keluar. Mereka mulai mengalami diaspora. Ketika dikuasai oleh Persia, banyak orang-orang Yahudi yang dibawa keluar, pindah ke Persia. Sampai sekarang masih banyak orang-orang Yahudi di Iran, ya, di antaranya di kota Isfahan. Ya, katanya nanti kalau keluar Dajjal, pendukung utamanya mereka itu, ya, orang-orang Yahudi Isfahan. Sampai sekarang masih banyak orang-orang Yahudi di Iran. Nah, mereka tersebar. Terus nanti lama-lama dikuasai sama Romawi. Ketika dikuasai sama Romawi sampai zamannya Nabi Isa alaihissalam, ya, terjadi beberapa kali pertempuran. Selepas Nabi Isa alaihissalam juga terjadi satu pertempuran antara orang-orang Yahudi. Mereka berontak menghadapi Romawi, mereka diperangi, diusir keluar. Jadi selama berkali-kali terjadi pemberontakan, ditekan, represi oleh penguasa, oleh penjajah, dan banyak orang-orang Yahudi yang lari keluar dari Palestina. Mereka mengalami apa yang disebut sebagai diaspora. Jadi mereka awalnya di situ, pergi ke Mesir, dari Mesir beberapa abad kemudian balik lagi, kemudian dijajah, terdesak, banyak yang lari keluar, mereka nyebar kemana-mana. Banyak
hampir di semua negara Eropa, termasuk di Jerman. Ada juga yang pergi ke Jazirah Arab. Nah, kita tahu kalau baca Sirah Nabawiyah, ada banyak orang-orang Yahudi di mana? Di Madinah, ya, di Madinah. Sampai kemudian akhirnya diusir juga oleh Rasulullah SAW karena mereka berkali-kali berkhianat. Ya, kecuali mereka yang tetap tidak mengaku dan masuk Islam. Ya. Nah, ini garis besar sejarah Bani Israel. Ya. Nah, kemudian masuk era Islam. Nah, kita biar ada pemahaman sejarahnya secara utuh. Ya. Menjelang munculnya Islam, Palestina ini dikuasai oleh Romawi, oleh Bizantium, oleh Romawi Timur. Waktu zaman Nabi rajanya namanya Heraklius, ya, Hercules. Ini bukan Hercules yang di film-film, ya. Nah, kemudian muncul Islam, terjadi konflik antara Islam dengan Romawi Timur sampai pada zaman, ya, Sayyidina Umar nantinya Yerusalem, Al-Quds, Al-Aqsa dan keseluruhan Palestina bisa direbut, bisa dibebaskan. Tapi sebelum itu ada hal yang sangat menarik pada zaman Nabi, ya, kaitan Islam dengan Al-Aqsa ini, yaitu Al-Aqsa ternyata dijadikan dalam Islam ini sebagai kiblat yang pertama. Ketika turun perintah sholat, maka sholat itu dilakukan ke arah Masjidil Aqsa, sehingga sampai di awal-awal di Madinah, sehingga orang-orang Yahudi di Madinah merasa senangnya jadi legitimasi buat mereka gitu, bukannya senang mereka tuh jadi mau masuk Islam, senangnya itu menjadi legitimasi buat mereka. Wah, ini bukti bahwa kita benar, ya. Sampai Masjidil Aqsa dijadikan kiblat oleh Nabi. Nabi sendiri berharap supaya kiblat itu bisa berubah, dan akhirnya memang diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pengubahan kiblat itu, sebelumnya pun ada peristiwa Isra Mi'raj. Ya, kita tahu kisah Isra Mi'raj, bagaimana Rasulullah SAW diperjalankan di malam hari Isra. Nah, ya, diperjalankan di malam hari. Dalam satu malam beliau pergi ke Masjidil Aqsa, bertemu dengan para nabi-nabi yang lain. Yang Allah, dengan izin Allah, mereka semua sudah meninggal, tapi dengan izin Allah dipertemukan di situ, dan Nabi mengimami sholat mereka. Kemudian selepas itu Nabi diangkat ke langit ketujuh, yang menghadap Allah, dan turun perintah sholat. Kita sudah tahu secara umum kisah Isra Mi'raj ini, ya, yang banyak memberikan inspirasi bahkan kepada orang-orang Eropa. Kalau baca ada karyanya Dante yang terkenal, ya, apa sih ini salah satu Inferno satu babnya. Ada Dante itu salah satu sastrawan terkenal di Eropa, itu nulis satu karya besar yang banyak cerita tentang neraka, tentang apa segala macam. Apa nama judul? Ada yang tahu? Nanti cari lagi, ya. Itu banyak inspirasinya dari kisah Isra Mi'raj ternyata. Dia banyak kisah Isra Mi'raj, tapi tidak sebut. Ya. Dia banyak kemiripan. Banyak ahli-ahli yang meneliti melihat ada banyak kemiripan. Kemungkinan diambil dari sana, diadaptasi, tapi diceritakan menurut kepentingan Dante. Ya. Nah, ada yang menarik dari Isra Mi'raj. Ketika Nabi balik dari Isra Mi'raj, Nabi menyampaikan, orang percaya nggak? Orang tidak percaya. Mana mungkin dalam satu malam bisa nyampe ke orang nggak cerita yang ke langit deh, ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Ketika itu orang perlu sebulan perjalanan dari Mekah sampai ke Syam, ya, sampai ke Al-Quds. Bagaimana mungkin dalam satu malam? Nggak masuk akal. Kalau sekarang kita nggak heran, sudah ada pesawat, dulu belum ada. Ya, orang nggak percaya. Ketika mereka datang sama Abu Bakar, coba kita lihat, Abu Bakar selalu membenarkan Nabi. Coba kita ceritain, dia percaya nggak? Ketika diceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar sendiri, ya Abu Bakar, kamu sudah dengar belum sahabat kamu bilang apa? Dia bilang apa? Ya belum dengar ketika itu, karena langsung orang-orang sebagian ketika mendengar dari Nabi langsung pergi ke tempat Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar kan, beliau bilang katanya pergi dari semalam, pergi dari Makkah ke Syam, ke Al-Quds dalam waktu satu malam saja. Mana mungkin kamu percaya? Betul dia bilang begitu? Iya betul.
Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau beliau bilang beliau pergi lebih jauh dari itu dalam waktu yang lebih cepat lagi, mesti saya percaya. Ya. Orang geleng kepala. Nah, sejak itulah beliau dapat julukan As-Siddiq, orang yang benar, orang yang selalu membenarkan. Ya. Nah, orang sulit mempercayai. Ya. Nah, makanya ketika selepas perjanjian Hudaybiyah, Nabi mengutus beberapa orang utusan kepada raja-raja yang membawa surat mengajak mereka masuk Islam. Di antaranya ada seorang utusan yang pergi kepada Kaisar Bizantium. Ketemunya juga di Al-Quds. Dulu waktu zaman Romawi, Al-Quds ini namanya Ilya. Ya. Nah, kalau sekarang sebutnya Yerusalem. Dulu disebutnya Ilya. Ketemunya di Ilya, kebetulan Kaisar Bizantium lagi ada di situ. Ketika dapat surat, nah ketika dia terima surat, dia langsung tanya, oh ini datangnya orang yang mengaku Nabi ini dari Mekah, dari Jazirah Arab. Dia tahu orang-orang Arab biasa pergi ke Syam untuk berdagang. Dia tanya, coba kirim utusan, cari di pasar siapa orang-orang yang asalnya dari Mekah ini, ya, dari tempat Nabi ini. Ketemu kebetulan ada rombongannya. Kita dengar Abu Sufyan, ya, dan beberapa pedagang yang lain dibawa ketemu sama Kaisar Bizantium. Dan ditanya, ya, saya tanya kamu harus jawab yang jujur dan seterusnya. Kita udah tahu kisahnya Abu Sufyan disuruh maju sendiri, yang lain biar di belakang. Saya tanya, kamu mesti jawab. Ya, kalau dia bohong, yang belakang kasih isyarat. Jadi Abu Sufyan nggak berani ngomong, dia nggak bisa melihat, gitu kan, nggak bisa colek-colekan. Kalau yang belakang kasih kode bohong gitu, ya, ketahuan. Nah, yang menarik adalah satu bagian ketika dia jawab apa adanya, satu persatu dijelasin di akhir. Heraklius mengatakan semua yang kamu terangi itu merupakan tanda-tanda Nabi. Artinya sebetulnya Heraklius sudah membenarkan bahwa Rasulullah itu seorang Nabi. Tapi kemudian Abu Sufyan mencoba mencari cara untuk membuat dia ragu. Di antaranya dia bawa cerita tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tapi dia ini sebetulnya pembohong. Dia pernah bilang pergi dalam satu malam dari Mekah ke sini. Padahal itu tidak mungkin. Ketika itu diceritakan, disampaikan di depan forum, ada raja, ada pendeta-pendeta, ada beberapa orang yang lainnya, ya, tiba-tiba ada seorang pendeta yang berdiri. Dan pendeta itu mengatakan, saya tahu malam itu. Saya tahu malam yang dia sebut itu. Terus Kaisar Bizantium heran, bertanya, kamu tahu dari mana? Bagaimana kamu bisa tahu? Terus pendetanya bilang, saya ada pendeta yang menjaga Masjidil Aqsa. Memang dia jaga, salah satu yang menjaga Masjidil Aqsa. Saya yang tiap malam mengunci pintu Masjidil Aqsa dan setiap pagi membukanya. Itu untuk kerjaan saya setiap hari. Pada malam itu, dia pun baru tahunya pada saat diceritain itu. Pada malam itu pintu Masjidil Aqsa nggak bisa dikunci. Saya coba kunci nggak bisa. Saya coba kunci tidak bisa. Saya panggil tukang. Ini udah mau gelap. Saya panggil ahli kayu, ahli kunci. Datang ke situ diperiksa. Ini nggak ketemu masalahnya apa. Ya sudah, kalau begitu biarin saja terbuka itu malam. Nanti besok pagi dibenerin. Maka cuma satu pintu yang nggak bisa ketutup. Maka tidurlah mereka, pulang ke tempat masing-masing. Pagi-paginya ketika dia ke Masjid Aqsa, dia cek pintunya, dia coba kuncinya bisa. Jadi belum dibenerin. Malamnya nggak bisa, paginya bisa. Terus dia lihat di dekat tempat itu kayak ada tempat bekas hewan. Ya, kayak ada bekas hewan, ada bekas tempat diikatnya, kayak ada hewan di situ, tapi hewannya sudah tidak ada. Ya. Maka ketika itu saya mengatakan tidak mungkin pintu ini tidak bisa ditutup, ya, tanpa ada sebab, melainkan ada Nabi yang masuk semalam. Dia bilang begitu. Dan ketika dia dengar dikasih tahu ada peristiwa Isra Mi'raj, maka dia bilang saya tahu malam itu. Itu mesti Rasulullah yang pergi ke situ. Tapi selepas itu saya nggak tahu kisahnya apakah dia masuk Islam atau tidak. Ya, maksudnya kepanjangan ceritanya.
cepatnya. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar dikuasai oleh Sayyidina Umar. Nah, kita ada dengar juga kisahnya bagaimana ketika Yerusalem dikepung oleh pasukan Islam, dipimpinlah Abu Ubaidah bin Jarrah, pendeta yang menjaga Yerusalem, mengatakan kami tidak mau buka pintu benteng ini, mau menyerahkan kepada kalian kecuali khalifah kalian sendiri Umar yang datang ke sini. Kenapa? Karena memang dalam kitab kami sudah disebutkan nanti Umar itu yang akan masuk ke kota ini. Maka disuratin Sayyidina Umar, ini ada permintaan begini dari pimpinan Yerusalem. Sayyidina Umar setuju. Berangkat ada kisah yang terkenalkan, Sayyidina Umar berangkatlah dari Madinah dengan kendaraan, saya kurang pasti dengan kuda, dengan unta atau apa, dengan seorang budaknya. Dalam perjalanan dituntunlah kendaraan itu, Umar naik kendaraan itu, budaknya yang menuntun. Tapi di tengah jalan Umar stop, kata Umar, ya, ini tidak adil. Nanti saya ditanya sama Allah. Kita harus gantian. Ini nggak mungkin naik dua-duaan di kuda begitu. Umar badannya besar. Ya, kalau ditambah orang lain lagi kesian kendaraannya. Kita mesti gantian. Kata budaknya jangan, memang tugas saya bawa, nggak bisa. Pokoknya mesti gantian. Ya, diperintah sama khalifah. Ya, nggak boleh buat ya. Akhirnya gantian untuk waktu yang disepakati, mereka berganti-gantian. Kadang Umar di atas, kadang budak. Coba bayangkan khalifah nuntun kendaraan, budaknya yang naik. Nah, ketika menjelang sampai di Al-Quds, di Yerusalem, orang sudah nunggu semua. Yang orang-orang Kristennya di dalam benteng nunggu, orang-orang Muslimnya di depan benteng semua berbaris. Mereka lihat pas lagi gilirannya budaknya yang naik. Umar yang nuntun. Orang melihat nih gitu kan. Kata budak, ya khalifah, udah kita batalin kesepakatan itu. Orang-orang melihat ini nanti gimana ya. Biar Anda yang naik, semestinya Anda naik unta, saya yang bawa. Kata Sinor, lah nggak bisa, kita sudah sepakat. Biarin aja dibawa. Jadi orang melihatnya bingung, kalau masih udah tahu kenapa khalifah nuntun untanya, tapi di dalam bangunan mereka melihat ini khalifah yang mana. Mestinya khalifah yang naik unta, tapi kok kayaknya pantesan yang jalan gitu kan. Nah, ketika ketemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, kata Abu Ubaidah bilang sama Umar, ya Umar, kenapa kamu seperti itu? Nanti tak izah kamu jatuh, harga diri kamu jatuh. Ya. Nah, lihat ya. Pada satu kesempatan nanti kaum muslimin dikumpulkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bilang ya, sesungguhnya membuat kita mulia, yang membuat harga diri kita tinggi, bukannya pakaian kita, kendaraan kita, sepatu kita, kekayaan kita. Yang membuat kita mulia adalah Islam. Dulu kita hina, kita di masa jahiliyah kita hina, kemudian Islam datang dan kita menjadi mulia. Ketahuilah, kata Sayyidina Umar, kalau satu saat kalian meninggalkan Islam, Allah akan kembali menghinakan kalian. Jadi buat Sayyidina Umar, kemuliaan bukan ada di unta, bukan pakai pengawal, bukan yang punya pakaian yang bagus. Dia nggak peduli sama hal-hal kayak begitu. Lain sama kita sekarang ya. Kalau kita kan sekarang handphonenya mesti yang bagus, mobil mesti yang keren, rumahnya yang besar, baru orang akan memuliakan. Orang sekarang memuliakan melihat yang kayak gitu, kalau tidak dimuliakan. Padahal hakikat kemuliaan bukan itu. Nah, jadi dikuasai. Nah, sejak dikuasai oleh Sayyidina Umar, maka selama berabad-abad Palestina berada di bawah kekuasaan Islam. Dan ketika di bawah kekuasaan Islam, tidak pernah ada pemberontakan Yahudi. Mereka semua bahkan sebagian ada yang mengatakan sebagian masuk Islam. Orang-orang Yahudi yang bercampur tahu dengan orang-orang Arab. Ada profesor di Tel Aviv University sendiri mengatakan seperti itu. Dia bilang namanya Shlomo Stein. Dia bilang sebetulnya orang-orang Bani Israel yang asli itu sudah banyak masuk Islam campur sama orang-orang Arab. Ya, selama berabad-abad mereka tinggal bareng cuma sedikit saja masih mempertahankan agama Yahudinya. Ya. Mereka itu yang sebetulnya asalnya original orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Nah,
tidak pernah ada pemberontakan dan mereka diperlakukan dengan adil. Ini di bawah pemerintahan Islam. Sampai kemudian muncul pasukan salib. Saya jelaskan sekilas. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang masalah ini. Tahun 1099. Jadi tadi saya Umar itu sejak tahun 600 kalau nggak salah 640 gitu, kurang lebih ya, tahun 640. Antara 639 sampai 642. Itu adalah masa-masa penaklukan Syam, Persia, Mesir, ya. Sampai tahun 1099 baru Al-Quds, Palestina dikuasai oleh orang non-Muslim. Dalam hal ini pasukan salib. Selama 88 tahun, ketika dikuasai oleh pasukan salib, habis penduduknya dibantai, dibunuh. Waktu Islam masuk dibunuh nggak? Waktu Islam zaman Sayyidina Umar masuk ke sana dibunuh nggak orang non-Muslim di sana? Ya, mereka menyerang dengan diperlakukan dengan baik. Ya. Tapi ketika pasukan salib masuk 70.000 dulu banyak sekali. Sekarang pun masih banyak kalau orang 70.000 dibunuh dalam waktu 3 hari sampai seminggu. Sampai-sampai mayat bertumpuk di mana-mana. Salah satu orang yang menyaksikan, menulis sejarahnya, itu mengatakan mayat bertumpuk di mana sampai-sampai lutut kami, darah sampai menyentuh lutut kami. Darah sampai menyentuh lutut kami. Tapi jangan dibayangin banjir darah ya. Dalam benar tuh, darahnya berapa liter? Tidak, maksudnya mayatnya di mana-mana. Orang susah mau jalan tanpa menginjak mayat. Ya, sampai begitu tuh banyak tumpukan mayat sampai rata-rata mereka tuh kaki bagian bawah tuh berlumuran darah. Ya. Begitu kejamnya mereka lakukan. Nah, tapi 88 tahun kemudian bisa direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Lama, hampir 1 abad. Tapi setelah itu permanen. Boleh dikatakan pasukan salib tidak berhasil lagi untuk merebut Al-Quds. Pernah sebentar dikasih, tapi lewat diplomasi, bukan melalui pertempuran. Sebentar saja beberapa tahun atau beberapa dekade. Sejak tahun itu 1187 sampai pertengahan abad 20 sampai 1917 tadi, terutama setelah 1148 resminya barulah Palestina, Al-Quds dan sekitarnya dikuasai oleh orang di luar Islam, yaitu oleh Zionis Israel. Sampai sini sudah tahu ya gambaran secara umum tentang Al-Aqsa, Al-Quds dan Palestina. Udah bosan belum dengerin ini? Belum. Yang benar. Ngantuk-ngantuk begitu. Ya, paham nggak? Paham. Ya. Nah, sekarang saya mau cerita bagaimana jalannya sampai orang-orang Yahudi bisa menguasai Palestina. Ya. Siapa orang-orang di belakangnya? Apa sebetulnya Zionisme movement? Kenapa mereka sampai berhasil? Kenapa mereka bisa didukung oleh negara-negara besar? Ada apa di balik itu? Sampai sekarang kok mereka bisa negara-negara besar tidak berani utak-atik Israel. Ya. Nah, orang-orang Yahudi yang sekian lama melakukan diaspora ini, mereka akhirnya berusaha untuk kembali ke Palestina, terutama pada abad 19. Upaya ini dimungkinkan karena sudah mulai ada beberapa orang-orang Yahudi yang powerful, punya power yang kuat. Ya. Di antaranya terutama adalah keluarga Rothschild. Ya. Ini tadi belum pernah dengar tentang Rothschild? Ada yang pernah dengar? Barusan ya dengarnya? Enggak. Ada yang pernah dengar? Alhamdulillah. Ya. Tapi sebagian besar belum pernah dengar tentang Rothschild. Belum nih ya? Benar? Kesian benar ya. Nah, saya jelaskan tentang Rothschild. Ya. Siapa Rothschild?
Kebangkitan Yahudi modern ini dimulai sejak era seorang yang namanya Meyer Amschel Rothschild. Beliau hidup 1776 sampai 1820. Orangnya paling kiri. Dia adalah orang Yahudi Jerman. Bapaknya pemain saham. Dulu saham masih saham zaman dulu ya. Apa kecil-kecilan gitu bapaknya. Nah dia juga bisnis terusin ayahnya. Tapi kemudian dia dapat link dengan bangsawan di Jerman. Dan dia bisa dapat kepercayaan untuk terus mengembangkan bisnisnya. Jadi membangun bisnis melalui elit-elit yang ada, pangeran-pangeran bangsa-bangsa yang ada di Jerman. Makin lama bisnisnya makin berkembang dan dia kemudian mendirikan bank. Keluarga Rothschild inilah yang merupakan tokoh perbankan modern sebetulnya. Bank-bank modern yang ada sekarang ini itu di antara akarnya, rootnya yang pertama kali mengembangkan ini adalah keluarga Rothschild. Meyer Amschel Rothschild ini. Meyer Amschel ini maksudnya sebetulnya Meyer bin Amschel. Amschel ini bapaknya. Nah, dia sangat berhasil sampai dia bisa membangun termasuk paling besar di Jerman. Kemudian dia punya anak. Anaknya ada yang laki lebih dari 4 sebetulnya. Yang penting-penting saja yang saya cantumkan. Ada juga anak-anak perempuannya. Dan dia berhasil membangun satu dinasti perbankan Eropa. Anaknya dididik sama dia, dikasih modal, dan disebar. Dia sendiri di Jerman, nanti ada anaknya satu selain yang 4 ini terusin dia di Jerman. Yang satu dikirim ke Austria, ya, Austria dulu besar. Ya, satu negara besar di Eropa. Satu dikirim, Natal dikirim ke Inggris, kemudian ada dikirim ke Italia, ke Naples, satu lagi dikirim ke Perancis. Masing-masing dikasih modal, dikasih diajarin bagaimana cara bikin bank. Mereka menetap di negara-negara tersebut dan mereka bikin bank di setiap negara tersebut dan mereka membangun kontrak satu sama lain. Jadilah satu jaringan perbankan internasional yang pertama. Ya. Benar nih, baru dengar tentang Rothschild. Padahal salah satu teman kerjasamanya Bakri kemarin urusan pertambangan batu bara, ya, itu keluarga Rothschild. Tapi terus didepak keluar sama masih perang kayak sampai sekarang. Masuk Rothschild pegang saham di situ, tapi kemudian ditendang keluar sama Bakri lagi berusaha tendang keluar. Tapi bagaimana perkembangan ke depan nggak tahu. Nah, mereka membangun satu dinasti perbankan yang besar, ya. Dan mereka menguasai ekonomi di masing-masing negara itu. Dan ikut dengan perkembangan negara. Ketika satu negara menjadi negara yang kuat, dominan kayak Inggris, dia juga semakin kuat. Nanti yang memimpin juga di Inggris, keluarga Rothschild di Inggris. Bukan cuma mereka bisa menguasai perbankan, menguasai industri uang. Lama-lama juga mereka masuk lewat hukum, lewat macam-macam. Bagaimana caranya supaya bank sentral itu dipegang sama swasta? Kalau ada tahu itu swastanisasi, ya, liberal ekonomi. Nah, ini banyak ide-ide juga dikembangkan sama mereka dan mereka banyak mengambil keuntungan dari situ. Sampai uang yang ada di negara-negara itu yang kontrol adalah keluarga Rothschild. Tapi salah satu keluarga Rothschild yang di Inggris ini mengatakan, saya nggak peduli siapa yang jadi raja. Ya. Yang penting adalah siapa yang pegang uang di satu negara. Dan yang menguasai uang di Inggris adalah saya, kata si Rothschild ini. Ada kisah lain yang menarik, kisah bagaimana cara dia menguasai ekonomi, menguasai perusahaan-perusahaan. Ini juga yang sering sampai sekarang masih berlaku. Waktu perang Napoleon Bonaparte, Napoleon berusaha menguasai negara-negara Eropa, yang akhirnya kalahnya perang sama Inggris, sama Jenderal Wellington. Nah, di puncak itu Napoleon ini seorang jenius militer, ya. Di puncak pertempuran
Orang Inggris sudah tegang, bertempurnya bukan di Inggris, di salah satu wilayah Eropa. Udah tegang, bagaimana nih Wellington menang atau kalah? Karena negara Eropa lain sudah kalah, tinggal Inggris. Kalau Wellington sampai kalah, jenderal Inggris kalah, habis sudah Inggris. Nah si Rothschild ini punya agen-agen, punya mata-mata bisnis, ya. Dan dia yang dapat tahu lebih dulu apa yang terjadi di pertempuran. Dapat informasi ternyata Wellington menang, cepat langsung agennya kirim berita, dia sudah dapat informasi, orang Inggris belum ada yang tahu, ya. Terus dia sebarin berita kasar kusuk di kalangan pengusaha, Wellington kalah, gosip, ya. Tapi buat para pengusaha gosip itu juga penting, ya. Pengusaha itu banyak juga suka gosip juga, ceritanya bagaimana sih? Tapi usahanya jatuh terus. Keluar isu Wellington kalah, Napoleon menang. Apa yang terjadi? Wah, bahaya. Maka mereka takut nilai saham jatuh. Mereka menjual saham-saham mereka di pasar. Dijual dengan harga. Karena rushing, maka nilainya juga jadi turun. Karena ramai orang menjual kan, supply-nya terlalu besar, demand-nya kurang kan, jadi nilai sahamnya jadi turun, dijual dengan harga lebih murah daripada harga yang semestinya. Ketika saham-saham itu dijual, apa yang dilakukan Rothschild? Dibeli semua saham-saham itu. Setelah saham dibeli, gak berapa lama kemudian keluar kabar resmi di koran-koran Wellington menang. Ya, Wellington menang, gak tahu dia siapa itu kemarin yang ngasih berita, gak tahu, isu, gosip. Ya. Mereka udah jual sahamnya, udah dipegang sama Rothschild. Oh, saya mau beli lagi deh, dijual dengan harga di atas harga beli, ya. Atau sebagian ditahan, dikuasai. Ini yang mereka lakukan sejak dulu sampai sekarang. Ya. Indonesia ini salah satu korban terbesar. Mesti paham, ya. Habis nih perusahaan-perusahaan Indonesia dibeli semua oleh asing. Bukan cuma oleh Rothschild salah satu itu, karena grupnya udah banyak makin mekar, ya. Sudah banyak perusahaan-perusahaan Indonesia di bank sekarang. Coba mana bank swasta yang punya Indonesia? Sebagian besar sudah punya asing, ya. Waktu Krismon kemarin yang goyang siapa? Tahun 97. Bukan Rothschild nih, tapi Yahudi juga. George Soros main uang, dibuat Asia Tenggara ekonominya goyang, mata uang jatuh, kolaps, banyak perusahaan yang bangkrut, dijual, beli, jatuhnya ke tangan asing. Banyak perusahaan yang jatuh ke tangan asing dengan cara seperti itu. Ilmunya udah dari dulu, udah dipraktekin. Kita nggak tahu sampai sekarang. Ya. Makanya mesti paham, mesti tahu, karena mereka sudah melakukan dari dulu. Hal yang lain yang mereka lakukan apa? Ketika ada negara-negara berperang, ada pihak-pihak berperang, mereka nggak peduli, mereka selalu bisa mengambil keuntungan dari kedua belah pihak. Mereka bisa main di kedua belah pihak. Nanam saham di sini, nanam saham di sana. Jual senjata di sini, jual senjata di sana. Dapat untung dari kedua-duanya. Ini yang mereka lakukan sejak dulu. Ya. Itu juga kabarnya waktu perang Napoleon sama Wellington, atau nanti belakangan Hitler itu juga dibantu pendanaannya dari orang-orang Yahudi, sebagian orang-orang Yahudi juga, ya. Tapi kemudian di stop ketika lagi perlu, sehingga akhirnya agak goyang. Nah, ini sekilas saja biar kita paham apa yang telah dilakukan oleh keluarga Rothschild ini, sehingga mereka menguasai ekonomi sangat powerful, ya. Mereka sangat powerful. Sebetulnya ada yang mengatakan orang yang paling punya power, kekuasaan yang paling besar di abad 19 itu adalah keluarga Rothschild, bukan orang lain. Orang nggak tahu, bukan perdana menterinya, bukan rajanya. Yang buat decision itu keluarga Rothschild. Ya. Inggris juga banyak dikasih pinjaman, bangsawan-bangsawannya dikasih utang, ya. Sampai pernah satu kali Rothschild yang di Inggris nih, Nathan ya mungkin, atau anaknya lagi di ruang kerjanya, ada bangsawan datang, nggak ditengok, ya silakan duduk, ambil kursi satu. Bangsawan datang sama dia lagi tulis di meja kerjanya, ya salam, saya
Ini disebut namanya. Oh iya, kita ambil kursi satu duduk deh. Ya. Bangsawan datangnya kita ibarat menteri datang. Jadi ambil kursi duduk deh. Ya. Malah si bangsawan kan merasa dilecehkan. Saya ini, kamu nggak tahu siapa saya ini Duke of ini and ini. Ya, disebut dua wilayah kekuasaan dia. Saya ini bangsawan wilayah ini dan wilayah ini. Oh iya, ambil dua kursi. Dicuekin selama ini. Tapi nggak bisa buat apa-apa karena dia pegang uang. Amerika juga Federal Reserve juga dikuasai oleh mereka, swasta, bukan pemerintah Amerika. Pemerintah minjem uang dari Federal Reserve. Ya. Sampai begitu powerfulnya, mulailah berkembang orang-orang Yahudi di sekitarnya juga. Ada orang Yahudi bisa jadi Perdana Menteri Inggris, Benjamin Disraeli. Ya, jadi makin banyak di antara orang Yahudi karena pendidikan, karena macam-macam, mereka bisa jadi orang-orang tokoh-tokoh penting. Sampai orang-orang Yahudi datang, ada cerita orang-orang Yahudi datang kepada Rothschild ini. Mereka mengatakan, wahai Lord Rothschild, ya, be the king of Jews. Jadilah kamu rajanya orang-orang Yahudi. Kamu udah pantas, udah cocok deh. Kamu yang jadi patron, kamu yang paling powerful sekarang. Jadilah kamu rajanya orang-orang Yahudi. Be the king of Jews. Terus sambil tersenyum katanya, ya, ini nggak tahu benar atau enggak ya. Katanya, Rothschild sambil tersenyum mengatakan, no, I'll be a Jew of kings. Saya nggak mau jadi rajanya orang-orang Yahudi, pusing, orang Yahudi susah diatur. Tapi saya bakal jadi Yahudinya raja-raja. Maksudnya saya akan pegang ekonomi, yang pegang keuangannya raja-raja semuanya. Dan itu yang dilakukan. Dan keluarga Rothschild termasuk keluarga yang ada di belakang gerakan Zionisme. Ada perkataan ketika ditanya apa sih Zionisme? Saya tanya dulu deh, Zionisme apa sih? Kan sering dengar Zionis movement, gerakan Zionisme. Apa sih gerakan Zionisme? Coba deh kasih definisi yang paling sederhana. Ayo dong, masa nggak tahu? Wah, yang belakang, oke. Apa itu? Oke, betul. Nah, tapi Zionisme itu apa? Oleh menguasai Zion, tempat itu. Oke, itu salah satu filosofinya, memang ada yang mengatakan begitu. Tapi yang lebih umum, apa? Yang lebih resmi, apa definisi pengertian Zionisme? Yang antum paham apa sih Zionisme itu? Makhluk apa itu Zionisme? Ayo dong Pak, ada yang tahu ini gimana sih? Kan sering dengar Zionisme. Soalnya yang anti Zionisme, tapi nggak tahu Zionisme apa. Gerakan Zionisme adalah gerakan internasional untuk salah satunya itu yang pernah saya baca itu di New Order, satu tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru, oke. Terutamanya adalah untuk tata dunia antara Asia Budi. Oke. Ini yang hidden. Nah, ini versi yang hidden, yang tidak resmi. Benar, itu benar juga. Tapi yang lebih resminya adalah Zionisme adalah gerakan politik yang ingin mengembalikan orang-orang Yahudi, ya, yang ada di berbagai negara ke Palestina dan membentuk negara Palestina. Sebetulnya kayak gerakan nasionalisme, tapi gerakan nasionalisme yang nggak punya tanah. Gitu. Ya, jadi pengen nyari tanah untuk bikin satu negara sendiri untuk orang-orang Yahudi. Yang hidupnya itu tadi bukan cuma menguasai Palestina, tapi juga menguasai dunia dan menata dunia baru. Ya. Jadi itu Zionisme. Tapi mereka nggak punya tanahnya. Mereka pengen balik, mulai ada ide untuk kembali ke Palestina. Tapi Palestina ketika itu bukan punya mereka. Palestina adalah punya dipegang oleh kaum muslimin, oleh kekhalifahan Turki Utsmani abad 19 awal abad 20. Turki Utsmani masih ada, ya. Terus gimana caranya bisa masuk ke sana? Dibuatlah satu panitia kegiatan alam semua manggil apa ya?
satu gerakan politik untuk melakukan hal ini. Nah, ada joke yang mengatakan ketika ditanya apa sih gerakan Zionisme, ada yang mengatakan begini, oh Zionisme itu adalah usaha Yahudi pertama, usaha Yahudi pertama untuk membawa Yahudi kedua ke Palestina dengan dana Yahudi ketiga. Ada yang bilang begitu. Apa Zionisme? Usaha Yahudi pertama untuk membawa Yahudi kedua ke Palestina dengan dana Yahudi ketiga. Ini joke, tapi ada banyak benarnya. Artinya ketika bicara Zionisme ada tiga pihak. Pertama ada kelompok politikusnya, ada organisasinya, ya, yang melakukan upaya-upaya tadi, kampanye dan lain-lain. Kemudian ada orang-orang yang dipindahin, ya. Selain orang-orang politik ini pindah, mereka juga pindahin orang-orang yang nggak terlibat langsung dengan Zionisme, dipindahin orang-orang Yahudi. Gimana orang Yahudi supaya pindah ke Palestina? Dan juga ada donatur-donaturnya yang ngasih dana untuk memungkinkan semua itu berjalan. Di antara adalah Rothschild, keluarga Rothschild. Mereka tadi tidak berusaha dengan cara peperangan atau apa, mereka nggak bisa, kalau punya negara gimana mau perang. Mereka mau dengan cara tadinya dengan cara baik-baik, mereka mau beli. Mereka utus tokoh Zionis Theodor Herzl, ya, nanti kan ada tokohnya Theodor Herzl yang sebelah kiri, ya, yang kanan Sultan Abdul Hamid II, ya, Sultan Abdul Hamid II, Khalifah Turki Utsmani. Diutus Theodor Herzl atau tokoh Yahudi yang lain pergi ketemu dengan Sultan Abdul Hamid II. Mau apa? Minta membujuk supaya boleh dikasih Palestina untuk mereka. Mereka mau beli. Coba bayangkan, tanah seluas satu negara mau dibeli. Kalau sekiranya Khalifah Turki Utsmani ketika itu ngasih, ya boleh saya jual. Mereka akan bayar. Duitnya kayak apa tuh coba bayangkan, ya. Tanah seluas satu negara mau dibeli, dibayar, ya. Tapi dikasih nggak sama Turki Utsmani? Nggak dikasih, ya. Di pressure, ditekan di pressure, saya nggak akan kasih. Ini bukan tanah punya saya, ini punya kaum muslimin, ya. Saya tidak akan kasih, saya nggak bisa kasih, ya. Maka akhirnya harus pakai jalan lain. Nah, jalan itu didapatkan melalui Perang Dunia I, ya. Perang Dunia I ini Zionis Kongres akhir abad 19, ya. Perang Dunia itu tahun 1914, 1918, ya. 1914, 1918. Oh, ini maaf, Perang Dunia I ya, bukan Perang Dunia II, ya. Turki ada di pihak yang berseberangan sama Inggris. Yang sudah dilobi sama orang-orang Yahudi adalah Inggris terutama untuk bantu mereka. Kalah Turki waktu Perang Dunia I. Sebelum resmi berakhir Perang Dunia I tahun 1917, Inggris berhasil merebut Palestina. Jadi kan direbut beberapa wilayah berhasil dikuasai, di antaranya Palestina tahun 1917. Perang belum selesai. Pada tahun itu juga Balfour mengeluarkan deklarasi Balfour, langsung kasih Palestina kepada orang-orang Yahudi. Jauh, bayangkan. Biasanya kan wilayah perang itu diputuskan setelah perang berakhir. Ini kan nunggu perang selesai. Tahun itu juga 1917, perangnya belum selesai, Palestina langsung dikasih kepada orang-orang Yahudi dan dikasih melalui Lord Balfour, Lord Rothschild, ya. Terus sejak itu terjadi migrasi. Tapi walaupun banyak orang-orang Yahudi pindah ke Palestina, mulai terjadi konflik dengan penduduk setempat. Kalau banyak orang datang, orang Yahudi juga tabiatnya seperti itu. Mulai terjadi konflik antara orang Yahudi dengan orang-orang Arab. Terjadi permusuhan. Mulai muncul gangster-gangster di kalangan orang-orang Yahudi ini, kelompok bersenjata untuk melawan penduduk yang ada di sana. Mereka merebut tanah-tanah yang ada di situ dan seterusnya. Nah, tapi ini juga membuat orang-orang khawatir. Orang Yahudi yang ada di Eropa dan lain-lain mau pergi ke situ takut. Oh, saya udah enak di sini, sudah nyaman, mau pergi ke Palestina yang seperti itu, masih terbelakang tempatnya. Nanti saya perang sama orang-orang di sana, ngapain saya pergi ke sana? Jadi banyak juga yang mikir-mikir mau hijrah ke Palestina. Kemudian terjadi Perang Dunia II, yang keuntungannya banyak sekali didapatkan oleh orang-orang Yahudi. Keuntungan. Kan waktu Perang Dunia II terjadi pembantaian orang Yahudi, terjadi apa namanya? Genocide, ya.
Nah, memang betul, tapi genosid ini dibesar-besarkan. Terjadi memang genosid, terjadi pembunuhan orang-orang Yahudi, tapi angkanya dibesar-besarkan. Dan juga selain itu, ada juga fakta-fakta yang menyebutkan Hitler walaupun membunuh orang Yahudi, tapi sebetulnya dia menjalin kerjasama juga dengan Zionis. Ya, ada beberapa fakta sejarah menyebutkan dia tidak bermusuhan sama Zionis, dia tidak bermusuhan sama semua Yahudi. Jadi sebagian kalangan mengatakan gerakan Yahudi internasional membiarkan terjadinya genosid itu, ya, apa istilahnya? Holocaust. Biarin Yahudi-Yahudi yang lemah mati terbunuh. Nanti mereka mati terbunuh akan menimbulkan simpati dunia. Ya, setelah terjadi Perang Dunia II, terjadi simpati dunia luar biasa kepada orang Yahudi ditindas, mereka dibunuh, mereka tidak aman di Eropa. Tidak aman, antisemit masih berkembang di Eropa. Jadi pantas kalau mereka punya negara sendiri di Palestina, kita mesti dukung. Tahun 1945 selesai Perang Dunia II, 1948 negara Israel resmi berdiri. Buat orang Yahudi sendiri di Eropa, mereka takut. Mereka takut karena mereka ternyata banyak terjadi pembantaian. Kita nggak aman di Eropa, mendingan kita pindah sekalian ke Israel, kita lebih aman di sana. Setelah Perang Dunia II, banyak arus orang-orang Yahudi yang pindah dari Eropa ke Palestina, sehingga akhirnya mereka bisa mendirikan negara Israel. Ya. Ini waktunya sudah habis. Ya, ini sejarah Palestina, Al-Quds, Al-Aqsa secara umum. Dan sejak mereka menguasai Palestina, makin lama wilayah Palestina semakin habis. Sampai sekarang saja masih dibikin pemukiman-pemukiman liar sama orang negara Israel. Padahal sudah dilarang sama PBB, sudah dilarang sama negara-negara lain, masih dia buat juga, dia pengen habisin semuanya. Ya. Nah, sedikit sebelum saya akhiri, ada satu isu menarik, mungkin bisa dijadikan di diskusi atau nanti bisa baca sendiri. Saya pernah nulis artikel tentang masalah ini. Siapa sebetulnya orang-orang Yahudi yang dari Eropa ini? Apakah mereka betul-betul orang Yahudi? Apakah mereka betul-betul Bani Israel? Orang Yahudi internasional ini yang ada di abad 19 abad 20 itu ada 3 kelompok. Pertama, orang-orang Yahudi disebut orang Yahudi Jerman atau Askenazi. Orang Yahudi Jerman ini, dan terutama banyak di Jerman, di Eropa Timur juga banyak, Polandia dan sekitarnya, mereka disebut Askenazi. Askenazi ini sekarang komposisinya ada 80% dari seluruh orang Yahudi yang ada di dunia. Paling banyak mereka. Selain Askenazi ada Sephardic kalau tidak salah dari Spanyol asalnya, Hispanik. Ya. Kemudian ada Yahudi Iran, Persia. Nah, atau Arab kalau secara umum dianggap Yahudi, orang-orang Yahudi ada di negara-negara Muslim. Yang paling dominan adalah Yahudi Askenazi. Siapa orang-orang Yahudi Askenazi? Ada beberapa orang, termasuk profesor yang tadi saya sebut, ya itu namanya itu Shlomo Stern, ya, profesor sejarah di Tel Aviv University. Dia bukan yang pertama mengatakan ini, tapi ada orang lain sebelumnya, dia termasuk yang mendukung. Dia bilang sebetulnya orang-orang Askenazi ini bukan orang Bani Israel, bukan orang berdarah Yahudi, bukan keturunannya Nabi Yakub. Mereka ini adalah orang-orang dari kerajaan Khazar. Pernah dengar tentang kerajaan Khazar? Nah, Khazar ini ada satu kerajaan dari abad 7 sampai abad 10, ya, diletakkan di Rusia. Dia bukan orang Israel, bukan keturunan, bukan salah satu keturunan dari 12 anak Nabi Yakub, bukan. Tapi kemudian pada abad 9 mereka memutuskan, rajanya memutuskan masuk Yahudi. Rakyatnya semua masuk Yahudi dan mereka menjadi orang Yahudi. Nah, kemudian setelah abad 10 mereka mulai melemah kerajaannya, dijajah oleh kerajaan, mereka banyak melakukan migrasi ke Eropa Timur. Orang-orang ini yang disebut oleh sebagian orang sebagai orang Yahudi suku ke-13. Orang Yahudi ada 12 suku Israel. Ini orang Yahudi suku ke-13. Mereka mungkin bercampur menikah juga dengan orang-orang Yahudi yang lain, ya, masuk
hijrah ke wilayah Eropa Timur, menyebar masuk ke Eropa. Terus nggak beneran, kita nggak pernah dengar sekarang orang-orang Khazar, mana orang Khazar? Nggak ada. Kemungkinan besar ya orang-orang Askenazi itu. Ya. Ini sebagian orang ada yang mengatakan seperti itu. Maka ketika mereka bilang kita punya hak klaim atas Palestina, ini tanah kita. Nah, kalau ternyata di orang Khazar, dari mana klaimnya? Kalau mereka benar orang Yahudi, juga tidak bisa dibenarkan karena Nabi sudah dimi'rajkan ke situ, dia sudah diisrakan ke situ, jadi sudah menjadi bagian dari wilayah Muslim. Ya. Kalau mereka mau tinggal di situ nggak masalah, tapi ketika mereka lakukan seperti sekarang, lakukan kezaliman, pembunuhan dan lain-lain, ini jelas satu hal yang sangat tidak manusiawi. Ya. Ini saja, nanti kita bisa kembali kalau ada waktu dengan tanya jawab. Assalamualaikum